Ya, congratulations untuk Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Congratulations. Akhirnya lolos layak ke round 16 Liga Champion Asia Elite. Lewat pertandingan yang keren, saudara-saudara. Di pertandingan terakhir melawan Pohang Steelers 5-2. Kalau tidak ada offset dan tidak ada VAR, itu bisa 7 gol, saudara-saudara. Ya, semoga harapan saya, semoga Johor ini bisa tampil ya setidaknya ke final lah, saudara-saudara, melawan klubnya Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Liga Champion Asia Elite sudah memasuki putaran terakhir, sudah memasuki pertandingan terakhir, sudah memasuki match day terakhir. 8 match day sudah dijalani dan hasilnya sudah masih ada pertandingan lagi sih sebenarnya, tetapi yang lain sudah menyelesaikan pertandingannya. Salah satu yang sudah menyelesaikan pertandingannya, salah satu yang sudah menyelesaikan turnamen adalah Johor Darul Takzim, klub dari negara tetangga kita, klub dari Malaysia, klub terbaik di Malaysia, klub paling kaya di Malaysia. Di Asia Tenggara mungkin ya saya nggak tahu, tetapi di Malaysia dia adalah klub terbaik, klub juara liga yang berturut-turut, klub yang punya fasilitas oke, klub yang paling kaya, paling punya duit lah. Baik, dan ini dia berhasil lolos ke putaran ke-16 besar, round 16, fase knockout, babak 16 besar. Dan ini bukan pertama kalinya mereka lolos, saudara-saudara. Sebelumnya mereka juga pernah mencapai fase knockout Liga Champion Asia. Dua musim atau 3 musim lalu waktu edisi COVID, saudara-saudara, mereka juga mampu mencapai fase lebih jauh lah, fase knockout. Nah, dan sekarang mereka mencapai fase knockout lagi di Liga Champion Asia Elite. Nah, Liga Champion Asia Elite ya, ini bukan Liga Champion Asia 2 ya, bukan Liga Champion Asia 2 seperti yang diikuti oleh Persib Bandung dan gagal. Bukan, ini Liga Champion Asia Elite. Di sini klub-klub elit Asia semuanya berkumpul dan Johor Darul Takzim itu berhasil mencapai round 16 dengan di pertandingan terakhir itu mereka mengalahkan Pohang Steelers 5-2, klub dari Korea Selatan. Klub dari Korea Selatan dikalahkan 5-2 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ini kalau tidak ada offside, dan tidak ada VAR, video asisten referee, itu mungkin skornya bisa 7 gol. 7 gol, saudara-saudara. 7 gol, 5 gol melawan klub dari Korea Selatan itu menurut saya luar biasa. Luar biasa, karena ini apalagi ini Pohang Steelers itu kalau saudara-saudara tahu musim kemarin itu memang dia nggak terlalu bagus, tetapi sejarahnya Pohang Steelers itu punya 3 gelar Liga Champion Asia. Punya 3 gelar Liga Champion Asia tahun 1996, 97, 98, dan 2009. Mereka juga sekali runner up Liga Champion Asia 2021 dengan 5 gelar Liga Korea. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Salut, respect. Kongres.
Korea Selatan. Klub dari Korea Selatan, Pohang Steelers. Memang starting line up seperti yang sudah selama ini dilakukan oleh Johor Darul Takzim di Liga Champions Asia adalah majority. Kebanyakan adalah pemain-pemain asing, pemain-pemain impor. Hanya ada Arif Aiman sebagai pemain Bumi Putra, pemain lokal yang masuk ke starting line up. Nah, ini starting line up ya. Dan ada satu lagi pemain keturunan Natko Insa. Nanti di babak kedua kalau nggak salah baru ada pemain lagi si Afik Fasail itu yang bermain, saudara-saudara. Tetapi secara umum sejak starting line up-nya itu semuanya mayoritas adalah pemain asing, termasuk Jordi Amat. Jordi Amat pemain dari Spanyol. Pemain keturunan Indonesia, pemain tim nasional Indonesia kelahiran Spanyol juga ikut bermain. Ini berarti menjadi dua pertandingan Liga Champions Asia Elite berturut-turut di mana Jordi Amat mendapat kesempatan bermain masuk starting line up. Bukan hanya masuk starting line up, saudara-saudara. Pada babak kedua kalau nggak salah, ketika Natko Insa keluar dari permainan karena ya rotasi itu, kemudian jabatan kapten, armband kapten itu diberikan kepada Jordi Amat. Dan penampilan Jordi Amat ya menurut saya ya bisa dibilang bagus juga enggak, jelek juga enggak, biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja karena terbukti ada 2 gol yang tercipta ke pertahanan Johor Darul Takzim. Kalau dia mampu clean sheet, mampu membantu Zubiaure untuk clean sheet, itu dia akan menjadi saya anggap penampilannya baik. Tetapi kan dia tidak clean sheet ya, tidak apa-apa. Yang penting Johor Darul Takzim menang, permainannya bagus, menurut saya bagus, saudara. Bagus sekali, pemain lokalnya juga mencetak gol, Arif Aiman ikut mencetak gol. Kemudian selebihnya ya pemain-pemain asing mereka, termasuk si JC. JC itu adalah mantan pemainnya Real Madrid yang kalau nggak salah mulai musim ini bermain untuk Johor Darul, dan saya rasa oke lah, saudara-saudara, keren. Hasil ini, saudara-saudara, dengan kemenangan atas Pohang Steelers itu otomatis Pohang Steelers sudah tereliminasi, sudah tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Yang bisa lolos adalah Johor Darul Takzim, dan posisinya juga sudah ditentukan. Johor Darul Takzim ada di peringkat keempat. Nah, di ranking keempat di klasemen fase liga, di bawah 3 klub dari Jepang. Waduh, luar biasa. 3 klub dari Jepang, Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos yang baru saja diperkuat oleh Sandy Walsh, dan Vissel Kobe. Johor Darul Takzim ada di posisi keempat dengan 8 pertandingan dengan 4 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan dengan 14 poin. Itu sama dengan posisi kelima itu Gwangju FC. Dan berdasarkan bracketnya kompetisi ini, nanti peringkat pertama ketemu peringkat ke-8, ranking kedua ketemu ranking ke-7, ranking 3 ketemu ranking 6, ranking 4 ketemu ranking 5. Jadi Johor Darul Takzim akan bertemu dengan Gwangju. Dan ini bukan pertemuan pertama Johor Darul Takzim dengan Gwangju. Pada fase liga Johor dan Gwangju juga bertemu. Gwangju dari Korea Selatan bertemu kalau nggak salah tanggal 22 Oktober 2024. Waktu itu pertandingannya di Yongin di Korea Selatan, dan Johor Darul Takzim itu kalah 1-3. Waktu itu satu-satunya gol Johor Darul Takzim dicetak oleh Feroz Baharudin, sementara 3 gol Gwangju ini 2 golnya diantaranya dicetak oleh Jasir Asani dan 1 gol oleh Park Jun Yong. Jadi 2 gol cepat di menit ke-3 dan menit ke-6. Kemudian Feroz Baharudin merespon di menit ke-28, tetapi kemudian si Park Jun Yong itu membuat Gwangju menang di menit ke-88 melalui bunuh diri. On goal, saudara-saudara. On goal Park Jun Yong, pemain Johor Darul Takzim. Ya, defleksi lah bolanya aja. Itu, saudara-saudara. Ini sekarang kembali bertemu. Nanti akan ada 2 pertandingan home and away. 2 pertandingan home and away, saudara-saudara. 2 pertandingan home and away akan digelar tanggal 4 atau tanggal 5 Maret. Dengan Gwangju akan menjadi
home tuan rumah terlebih dahulu, kemudian baru di pertandingan kedua itu Johor yang akan menjadi tuan rumah tanggal 11 atau 12 Maret 2025. Itu jadwalnya belum dipastikan tanggalnya, tetapi kira-kiranya tanggal segitu, tanggal 4 dan 5 atau 5 Maret di Gwangju dan tanggal 11 atau 12 di Johor sebagai tuan rumah. Ya, saja saudara-saudara sebagai warga Asia Tenggara. Ya saya turut senang dengan prestasi yang ditorehkan oleh Johor Darul Takzim. Apalagi yang negara ASEAN, klub dari ASEAN yang lolos ke round 16, ke babak 16 besar itu bukan hanya Johor, saudara-saudara. Buriram dari Thailand, itu klub terbaiknya di Thailand, klub terkaya di Thailand. Buriram United itu juga lolos, saudara-saudara, setelah pada pertandingan terakhir bermain imbang 2-2 dengan Gwangju. Gwangju akan dihadapi Johor Darul Takzim, sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Buriram. Dan dengan hasil ini, saudara-saudara, Buriram ada di posisi ke-6. Ada di posisi ke-6 klasmen akhir ya, saudara-saudara, dengan 12 poin. 8 pertandingan, 3 menang, 3 seri, dan 2 kalah. Kemungkinan besar, saudara-saudara, dia akan bertemu dengan tim dari peringkat ketiga, kalau nggak salah, Vissel Kobe. Dan Buriram ini juga sudah memastikan diri lolos sebagai runner-up di fase grup Liga ASEAN Club Championship. Kalau Johor Darul Takzim hanya main di Liga Champion Asia, kalau Buriram ini dia juga bermain di ASEAN Club Championship. Saya nggak tahu kenapa dia nggak ngasihkan ke klub lain ya, tetapi ya yang terjadi itu dan dua-duanya sukses. Jadi ini akan ada 2 klub dari Asia Tenggara yang tampil di fase knockout Liga Champion Asia Elite. Dan kalau klub dari Thailand itu lolos ke fase knockout itu sudah bukan rahasia, saya nggak heran lah, karena Thailand itu sejarahnya juga pernah menjadi klub Thailand itu pernah menjadi juara di Liga Champion Asia. Dulu namanya Piala Champion, Piala Asia. Itu pernah 2 kali Thai Farmer Bank tahun 1990-an. Klub itu kemudian bangkrut, bubar ketika krisis finansial melanda Asia Tenggara. Jadi ini 2 klub dari Asia Tenggara tampil di fase knockout Liga Champion Asia ini menurut saya bagus, dan semoga bisa tampil melaju lebih jauh lah. Melihat lawan yang akan dihadapi Johor Darul Takzim, ya saya rasa peluang untuk lolos mencapai perempat final itu besar, saudara-saudara, besar ya. Gwangju kita tahu mengalahkan Johor waktu di fase liga, tetapi Gwangju juga hanya bermain imbang dengan Buriram, saudara-saudara, di pertandingan terakhir. Jadi saya rasa ini peluangnya ada, apalagi ini 2 kali pertandingan, 2 leg, home and away. Jadi ini akan jauh lebih enak, lebih ringan, lebih menantang daripada ketika fase liga, karena hanya bertemu Gwangju sekali dan bertemu di kandangnya Gwangju di Korea Selatan. Kalau sekarang ini kan home and away, apalagi Johor akan bermain sebagai tuan rumahnya di leg kedua, itu akan jauh lebih enak. Jadi misalkan saja nanti di leg pertama kalah tipis 1-0 lah atau seri lah, kalau harapan saya sih semoga Johor bisa menahan imbang, bisa bermain seri dengan Gwangju ketika leg pertama di Korea Selatan. Nah nanti di leg kedua itu baru dibalas di pertandingan di kandang. Dan dengan komposisi pemain Johor yang mayoritas pemain asing, starting line up-nya maupun simpanannya maupun cadangannya maupun substitutnya yang duduk di bench, saya rasa kok ini punya peluang besar untuk lolos. Ya memang agak sulit mungkin adalah Buriram ini mungkin agak berat karena lawan yang dihadapi sebagai tim peringkat ke-6, dia akan bertemu tim peringkat ketiga. Di situ kalau nggak salah Vissel Kobe ya. Kemungkinan berat lah saudara-saudara melawan klub dari Jepang ya. Harapan saya sih semoga bisa juga Buriram lolos. Kalau ada Asia Tenggara, 2 tim Asia Tenggara bisa mencapai jauh kan itu lebih bagus saudara-saudara. Tapi ya secara realistis mungkin
Apa pelajaran yang bisa kita petik dari keberhasilan? Ini kita harus mengatakannya sebagai keberhasilan ya. Klub-klub dari Asia Tenggara, 2 klub dari Asia Tenggara untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia Elite. Apa pelajaran yang dipetik saudara-saudara? Tentu saja banyak saudara-saudara. Pelajaran yang dipetik khususnya bagi klub di sepak bola Indonesia, klub Liga Indonesia yang masih saja rusuh. Masih aja bakar-bakar stadion, tidak pernah jera dengan tragedi Kanjuruhan, baru saja di Lamongan, kemarin dulu ada di mana? Pati, ada di mana lagi lah, banyak tempat rusuh semua. Itu menjadi pelajaran bagi Liga Indonesia, bagi klub-klub dari Indonesia, supaya orientasinya jangan hanya puas ketika sudah menjadi juara Liga Indonesia. Persib misalnya, kalau sudah jadi juara Liga Indonesia nggak usah puas, Anda harus berusaha lagi untuk mempertahankannya. Kemudian setelah itu Anda bermimpi untuk level yang lebih tinggi di Asia, bukan hanya di ASEAN, di Asia. Bali United, apalagi Persebaya, klub-klub lain juga gitu. Bermimpilah untuk bermain di final Liga Champion Asia. Jangan hanya puas dengan menjadi juara Liga Indonesia. Gak ada maknanya saudara-saudara, gak ada maknanya jago kandang, jago di tingkat RT, jago di tingkat RW, jago di tingkat kelurahan, tetapi melempem di tingkat provinsi, di tingkat nasional, itu tidak ada gunanya. Jadi nasihat saya, saran saya, masukan saya, kesuksesan 2 klub Asia Tenggara mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia Elite ini harus dijadikan pelajaran, harus dicontoh supaya tim Indonesia suatu saat nanti juga bisa tampil di Liga Champion Asia Elite. Ya nggak usah elite dululah, di Liga Champion Asia 2 dululah. Sukses di situ, kemudian di Liga Champion Asia Elite, jadi prioritasnya ke situ saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari London sampai New York, Istanbul, dari San Francisco sampai New York. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita berbincangan, semua sudah kita bahas, kita bacotin, kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara, kita berjalan-jalan ke Malaysia, berbicara tentang prestasi yang ditorehkan oleh klub dari negara tetangga kita, negara jiran kita, Johor Darul Taksim, JDT. JDT apa JDT? Ya, itulah pokoknya Johor Darul Taksim itu berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia Elite. Ini adalah kali kedua mereka mencapai fase ini setelah pada edisi 2 musim atau 3 musim lalu ketika edisi Covid, mereka juga mampu mencapai fase knockout di Liga Champion Asia. Liga Champion Asia Elite sekarang namanya, dan ini elite saudara, bukan Liga Champion Asia 2 seperti yang diikuti oleh Persib Bandung dan gagal. Ini Liga Champion Asia Elite, dan pada pertandingan terakhir mereka juga tampil luar biasa. Jordi Amat masuk starting line up, bahkan Jordi Amat sempat menjadi kapten ketika Nako Insa dikeluarkan, dia jadi kapten. Dan penampilan Johor secara keseluruhan pada pertandingan terakhir melawan Pohang Steelers ini luar biasa. Sempat tertinggal, kemudian mampu menyamakan kedudukan 1-1. Mereka kemudian merespon, mencetak gol, dan sebenarnya skornya akhir 5-2. Tetapi kalau tidak ada offset, ada 1 gol yang offset, tipis lah offsetnya. Kemudian 1 gol VAR, video asisten referee dibatalkan oleh video asisten, berarti akan ada 7 gol. Menang dengan skor yang cukup mencolok di Liga Champion Asia Elite melawan klub dari Korea Selatan, Pohang Steelers. Klub dari Korea Selatan ini saudara-saudara, itu tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah luar, dan Johor Darul Taksim ini tampil luar biasa, tampil solid, tampil padu, tidak pernah menyerah, mendominasi permainan, dan ya mereka mencetak gol 5 gol kalau tidak 7 gol. Padahal Pohang Steelers ini, kalau saudara-saudara mau tahu, itu adalah pernah menjadi juara Liga Champion Asia kalau tidak salah 3 kali. 96, 97, 97, 98, dan 2009. Dan sekali menjadi runner up tahun 2021. Dan selanjutnya di babak 16 besar, round 16 ini,
Johor Darul Taksim akan menghadapi Gwangju FC. Nah, dari Korea juga. Dan kalau menurut saya peluang mereka untuk melaju lebih jauh ke perempat final itu cukup besar. Dan harapan saya sih semoga Johor Darul Taksim bisa tampil di final. Nah, tampil di final menghadapi klubnya Cristiano Ronaldo Al Nassr. Semoga. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan orang maupun negara lain, tim nasional atau klub atau apapun, jangan menghina. Ini hanya sepak bola, nggak usah mencari permusuhan. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!